Pondok Pesantren Suryalaya didirikan oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad Abah Sepuh pada 7 Rajab 1323 Hijriah atau 5 September 1005 Masehi di Kampung Godebag, Tanjung Kerta, Tasikmalaya. Meski menghadapi berbagai tantangan dari kolonial Belanda, masyarakat sekitar, dan kondisi alam, pesantren ini berdiri berkat dukungan dari guru beliau, Syekh Tolhah bin Talabuddin dari Cirebon. 3 tahun kemudian, 1908, Abah Sepuh mendapatkan khilqah, legitimasi mursyid dari gurunya. Pesantren berkembang pesat dan menjadi pusat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Untuk mendukung dakwah, Abah Sepuh menuju 9 wakil talqin dan meninggalkan pesan penting yang disebut tanbih. Setelah wafatnya pada 1956, usia 120 tahun, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Masa awal kepemimpinannya menghadapi tantangan dari DI atau TII dan PKI, namun beliau berhasil mengatasi semua itu dan memperluas dakwah serta pendidikan pesantren. Pada tahun 1961 Masehi, dibentuklah Yayasan Serba Bakti untuk mendukung pengembangan pesantren. Pesantren kemudian berkembang hingga mancanegara, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Eropa hingga Amerika. Di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom, pesantren aktif dalam bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga kenegaraan dan meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional. Pesantren Suryalaya memiliki visi mencetak manusia paripurna atau ihsan kamil, yang tidak hanya berilmu agama, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kekuatan spiritual. Misi pesantren ini diwujudkan melalui pendidikan agama Islam, pembinaan ruhani melalui amalan tarekat, serta pembentukan pribadi yang sabar, jujur, dan istiqomah dalam menjalani kehidupan. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang kita kenal dengan Abah Anom adalah figur penting dalam perkembangan pesantren Suryalaya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai mursyid tarekat, tetapi juga sebagai pembaharu pendidikan spiritual di era modern. Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini semakin terbuka terhadap masyarakat luas dan menjangkau berbagai kalangan, termasuk pecandu narkoba dan orang-orang yang ingin kembali ke jalan yang benar melalui pendekatan zikir dan terapi spiritual. Adapun santri di Pondok Pesantren Suryalaya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mereka tinggal di kobong atau asrama dan mengikuti aktivitas harian yang terpusat di masjid, seperti sholat berjamaah, zikir, pengajian, serta pengamalan ajaran tarekat. Para santri juga dilatih untuk hidup disiplin dan bersih, serta menjalankan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Masjid utama merupakan pusat kegiatan pendidikan spiritual. Masjid ini
Pengajian dan zikir bersama dilakukan secara rutin. Selain masjid, kobong juga menjadi tempat santri belajar, bermuhasabah, dan berlatih hidup bersama. Suasana pesantren yang tenang dan religius mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang penuh keberkahan. Pembelajaran agama di pesantren ini dilakukan melalui metode sorogan, bandongan, serta kholaqoh. Kitab-kitab seperti Tafsir Jalalain, Hidayatul Hidayah, hingga Ihya Ulumuddin menjadi rujukan utama. Selain itu, metode penguatan spiritual seperti zikir jahar dan zikir khafi menjadi ciri khas pendidikan di Pondok Pesantren Suryalaya. Evaluasi di Pondok Pesantren Suryalaya tidak hanya berbentuk ujian tulis, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku, kedisiplinan, serta konsistensi santri dalam mengikuti amalan tarekat. Para mursyid dan pembimbing menilai perkembangan rohani dan akhlak santri sebagai bagian penting dari hasil pendidikan.